pertolongan Allah datang, keselamatan datang, kehinaan, kesusahan dihilangkan, menjadi orang mulia, itu karena iman hari mulia. Kalau Islam belum tentu, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Tapi untuk pertolongan Allah datang, kemuliaan datang, itu karena iman. Bangun subuh, datang ke masjid karena iman. Sholat tahajud jam 2, baca Quran karena iman. Orang bisa bersedekah karena bisa mendahulukan orang lain karena iman. Walladzina taba'u dara wal iman yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para sahabat dari mulia, dia mampu mendahulukan orang lain dan tidak ada harapan sedikit pun kepada orang-orang muhajirin atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Hati mereka tidak menginginkan apa yang Allah berikan kepada mereka, dan dia mendahulukannya walaupun dia dalam keadaan butuh. Biasanya orang tua hari mulia, kalau untuk tidak makan sanggup, istri kalau tidak makan sanggup, tapi kalau melihat anak tidak makan jarang yang sanggup. Tapi ini sahabat tidak hari mulia, dirinya, istrinya, keluarganya sekalipun, kalau itu datang perintah Rasul, sudah dek, tidurkan anak kita hari ini lapar, malam ini tidak makan, tidak apa-apa, yang penting tamunya makan. Maka tamunya makan ini mulia, tamunya pun tamu sahabat ini mulia, tidak protes. Oh, nggak ada lauknya, nggak ada sambelnya, tidak ada yang mulia. Sahabat ini mulia paham, apapun diberi terima dengan senang ini mulia. Ini sifat sahabat. Orang diberikan sehat, kalau kasih makan dia terima, ini mulia. Kalau suka protes-protes, kalau suka kurang-kurang, nah ini yang jadikan penyakit. Maka kalau disuguhi istri apa saja terima, alhamdulillah, terima kasih dek, masya Allah. Kehidupan sahabat, kehidupan yang indah. Kenapa? Karena iman. Kepala kambing datang kepada sahabat, kepala kambing nikmat, masya Allah. Tapi apa yang difikirkan sahabat? Ini tetangga saya, sahabat nilai yang lain belum makan nih kayaknya. Sudah bismillah, saya tak tahan, tak makan kepala kambing, tak kasihkan kepada tetangga saya sahabat. Dikirim ke sahabat satu. Yang satunya juga mikir kepada yang lain. Oh enggak, ini belum makan ini yang tadi, ya tak kasihkan. Berputar sampai 7 kali, kembali kepada yang awal. Loh, ini kepalanya kok subhanallah. Oh sungguh indah, ini indah. Kenapa? Karena iman. Karena tidak iman hanya mulia, lupa semua hanya mulia. Ketika makan enak, ketika dapat apa-apa, lupa kepada saudaranya. Ya, jangankan kepada orang lain, anak bojone lali kabeh, lupa semua hanya mulia. Sahabat tidak hanya mulia. Kenapa? Karena imannya. Sehingga apa hanya mulia? Kesan sahabat karena iman tadi mulia, Allah beri pertolongan, Allah beri izah, Allah beri haibah, Allah beri kemuliaan dan sahabat, sehingga tidak ada sedikit pun ketakutan dalam hati. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesusahan dalam diri sahabat dan mulia. Lau kana ibnu Adam lam yakhaf illallah. Kalau seandainya anak Adam manusia tidak takut illallah, kecuali hanya kepada Allah, lam yusallit alaihi ghairahu, dia tidak akan dikuasakan kepada yang lainnya. Hari ini yang terjadi dalam kehidupan umat ini hadirin mulia, yang ditakuti itulah yang menguasai kehidupan dia. Yang ditakuti istrinya hari ini sampai sekarang pun dia tidak akan dikuasakan kepada yang, sehingga bebas kehidupan sahabat, tidak ada ketakutan sama sekali. Apa yang terjadi? Sehingga perintah Allah datang kepada para sahabat, sami'na wa ata'na, idza stumfirtum fangfiru, berangkat sahabat yang mulia. Nggak ada yang ditakuti, apalagi cuma lapar, apalagi cuma gaji, apalagi cuma keamanan, nggak ada sahabat. Ketika lemah iman, ini yang jadi masalah. Ma'akhafu ala ummati illa du'fal yakin. Aku tidak khawatir kepada umat ini kecuali keyakinan yang lemah. Inilah sumber masalah kehidupan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد خلق الله بعدد في علم الله بعدد من صلى عليه بعدد من لم يصل عليه تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن هين لين كالجمل الآنف إن كيد انقاد وإن نخ على صخرة استناها وقال يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه الحديث أو كما قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه wasallam. Semoga duduk kita diterima oleh Allah, jadi keberkahan hidup kita. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan sisa hidup kita ini bermanfaat bagi Allah, bagi Rasul, dan bagi umat ini. Hadirin mulia, tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini bagi seseorang untuk menjalankan perintah Allah sehingga Allah datangkan pertolongan kepada dia kecuali iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu kekuatan di dunia ini bagi manusia untuk menjalankan perintah Allah sehingga pertolongan Allah berikan kepada dia kecuali iman dan yakinnya dia kepada Allah. Maka dimulia siapapun dia, kaya, miskin, tua, muda, di mana saja dia, kalau dia punya keyakinan, punya iman yang kuat, maka perintah-perintah Allah datang kepada dia sehingga Allah SWT tolong dia. Tetapi hadirin mulia, kalau seseorang siapapun dia, kaya, miskin, tua, muda, tidak ada iman hadirin mulia, maka tidak ada kekuatan untuk jalankan perintah, sehingga apa yang terjadi? Allah cabut pertolongannya di dunia dalam keadaan hina, apalagi nanti di akhirat. Pertolongan Allah, kemuliaan, kesusahan dihilangkan, itu karena iman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sungguh Allah telah berhak untuk menolong orang-orang beriman. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu tidak akan susah, kamu tidak akan hina, bahkan kamu akan menjadi orang yang mulia. In kuntum mu'minin, kalau kamu menjadi orang-orang yang beriman.
Wa kadzalika nunjil mu'minin. Juga Allah telah menolong, menyelamatkan orang-orang beriman. La tadkhulul jannah, kata Nabi, hatta tu'minu. Kamu tidak akan bisa masuk surga kalau kamu tidak menjadi orang yang beriman. Hadirin mulia, pertolongan Allah datang, keselamatan datang, kehinaan, kesusahan dihilangkan, menjadi orang mulia, itu karena iman. Hadirin mulia, kalau Islam belum tentu. Mananya kalau dia Islam itu minim, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Tapi untuk pertolongan Allah datang, kemuliaan datang, itu karena iman. Itu karena iman. Perintah-perintah Allah datang karena iman. Bangun subuh, datang ke masjid karena iman. Sholat tahajud jam 2, baca Quran karena iman. Orang bisa bersedekah karena iman. Bisa mendahulukan orang lain karena iman. Walladzina taba'u daral iman yuhibbuna ilaihim man hajara ilaihim, yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah, wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Para sahabat dari mulia, dia mampu mendahulukan orang lain dan tidak ada harapan sedikit pun kepada orang-orang muhajirin atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Hati mereka tidak menginginkan apa yang Allah berikan kepada mereka, dan dia mendahulukannya walaupun dia dalam keadaan butuh. Ini kenapa? Karena iman. Maka dimulia, ulama katakan kalau kamu bisa menengok para sahabat, dialah orang yang sukses membawa iman. Kalau kamu kepingin menengok siapa orang beriman, sahabat Nabi. Kenapa? Karena dia sukses, ya dimulia, telah membawa iman. Ini yang mulia. Dalam hatinya hanya yakin kepada Allah, dalam hatinya dalam kemuliaan datang kepada dia. Masya Allah. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Kata satu sahabat mengatakan, kalau kamu kepingin cari jalan hidup orang-orang yang sudah mati. Ulaika ashabu Muhammadin. Dialah, hadirin mulia, sahabat Nabi. Kanu ala hudal mustaqim. Dia di dalam petunjuk yang benar. Abarraha quluban, yang hati mereka hati yang paling baik. Wa amaqaha ilman, yang ilmunya paling dalam. Wa aqalluha takallufan, yang tuntutannya sedikit. Ja'alallahu li suhbatin nabi, dia dijadikan oleh Allah untuk menemani Nabi. Hadirin mulia, para sahabat adalah orang yang mampu menunjukkan keimanannya kepada Allah, sehingga apa, hadirin mulia, kehidupannya indah sekali. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini sahabat. Ini diceritakan, yang mulia, ketika Nabi ada tamu, biasa ya, jadi kalau Nabi datang tamunya, maka Nabi tanya kepada istri-istrinya, ada apa di rumah? Ada apa di rumah? Lihat dia mulia. Setelah ditanyakan kepada istrinya, tidak ada apa-apa, maka sahabat menawarkan kepada sahabat yang lain. Sahabat menawarkan kepada sahabat yang lain, wahai sahabatku, siapa yang mau jamu tamu saya?
Maka spontan sahabat ini yang mulia mengangkat tangannya, walaupun saat itu dia belum tahu apa yang ada di rumah, istrinya pun belum tahu. Ini semangat sahabat yang mulia, ketika ada tawaran dia tidak kompromi dulu sama istrinya, tidak musyawarah dulu sama keluarganya, karena ini perintah Allah, tawaran Rasul. Maka yang mulia langsung angkat tangan. Sahabat Nabi angkat tangan, saya ya Rasul. Ya bawa pulang itu tamu. Maka dibawa pulang tamunya yang mulia. Bawa pulang, masuk dulu ke rumah, tanya sama istrinya, "Dek, ada apa di rumah?" "Kenapa Mas?" "Ini tamu Rasulullah, oleh Rasulullah suruh bawa ke rumah kita untuk diikram." "Mas, gimana tuh sampai?" "Enggak ada apa-apa Mas, hanya ada makanan untuk anak kita Mas, hanya ada makanan untuk anak kita." Hadirin mulia, biasanya orang tua hadirin mulia, kalau untuk tidak makan sanggup, istri kalau tidak makan sanggup, tapi kalau melihat anak tidak makan, jarang yang sanggup. Gak tahu orang sini ya. Ketika melihat anak ini tidak makan, tidak sanggup biasanya orang tua. Tapi ini sahabat tidak hadirin mulia. Dirinya, istrinya, keluarganya sekalipun, kalau itu datang perintah Rasul, sudah Dek, tidurkan anak kita. Kita hari ini lapar malam ini, tidak makan tidak apa-apa, yang penting tamunya makan. Coba ini hadirin mulia. Ini kalau bukan orang Sumeneb tidak bisa ini hadirin mulia. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia hadirin mulia mendahulukan orang lain walaupun dia hajat saat itu. Inilah sahabat. Ini kenapa hadirin mulia? Karena iman. Maka tamunya makan hadirin mulia, makan dengan makanan anak-anaknya. Tamunya pun tamu sahabat hadirin mulia, tidak protes. Kok nggak ada lauknya, nggak ada sambelnya, nggak ada yang mulia. Sahabat hadirin mulia paham, apapun diberi terima dengan senang hadirin mulia. Ini sifat sahabat. Kalau sahabat Sumeneb tidak tahu hadirin mulia. Makan apa saja diterima, ini sahabat. Dan hadirin mulia, ini kunci orang diberikan sehat, kalau kasih makan dia terima hadirin mulia. Kalau suka protes-protes, kalau suka kurang-kurang, nah ini yang jadikan penyakit. Maka kalau disuguhi istri apa saja terima, alhamdulillah, terima kasih Dik, masya Allah, masya Allah. Hadirin mulia, maka tamunya makan kenyang, sementara keluarganya, anaknya dalam keadaan kelaparan. Allah hadirin mulia, tidurlah semua. Setelah pulang tamunya, keluarga sahabat ini hadirin mulia, sahabat Ansar ini hadirin mulia, dalam keadaan kelaparan. Kalau kita ini bukan kelaparan, kekenyangan hadirin mulia. Kemarin tuh saya lihat teman-teman makan sampai 4 kali, ya Allah, barokah, inilah dai akhir zaman. Hadirin mulia, setelah itu hadirin mulia datang kepada Rasulullah, senang Rasulullah. Kenapa? Telah datang ayat ini, telah datang wahyu. Walladzina taba'u wad-daral wal iman, walladzina taba'u dar wal iman. Masya Allah, ini ayat turun hadirin mulia. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ayat ini turun hadirin mulia berkenaan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat di perang Yarmuk hadirin mulia, wah ini puncaknya ithar hadirin mulia, merintih kesakitan. Dia mengatakan haus, haus katanya. Subhanallah. Maka sahabat yang masih sehat saat itu membawakan air untuk dia. Maka air mau didekatkan kepada dia, ternyata di sebelahnya juga ada yang sakit, yang merintih kehausan, haus, air, haus. Apa yang dilakukan sahabat yang pertama dia mulia?
sedikit pun tidak mencicipi air itu, walaupun dia dalam keadaan haus, dan itu mungkin terakhir kali hidup, diberikan kepada yang kedua. Air tadi mau diberikan kepada yang ketiga, ternyata masih ada air haus, diberikan kepada yang tiga. Belum nyampe yang ketiga, hadirin mulia, telah meninggal dunia. Lari dibawa ke pertama, hadirin mulia, ke yang kedua meninggal dunia, hadirin mulia. Dibawa yang pertama pun meninggal dunia dalam ithar, hadirin mulia, mendahulukan lagi. Ini tidak bisa, hadirin mulia, kalau tidak ada iman, hadirin mulia. Masya Allah, kehidupan sahabat, kehidupan yang indah. Kenapa? Karena iman. Kepala kambing datang kepada sahabat, kepala kambing nikmat, Masya Allah. Tapi apa yang difikirkan sahabat? Ini tetangga saya, sahabat nilai yang lain belum makan nih kayaknya. Sudah bismillah, saya tak tahan, tak makan kepala kambing, tak kasihkan kepada tetangga saya sahabat. Dikirim ke sahabat satu. Yang satunya juga mikir kepada yang lain, oh enggak, ini belum makan ini yang tadi, ya tak kasihkan. Berputar sampai 7 kali, kembali kepada yang awal. Loh, ini kepalanya kok subhanallah. Sungguh indah, hadirin mulia. Kalau hari ini orang Sumeneb, Masya Allah, Habib Abdullah datang, dapat uang 10 juta seandainya gitu. Masya Allah, ini Pak Joyo belum dapat ini. Ya Allah, kirimlah Pak Joyo, transfer, Masya Allah. Pak Joyo pun mikir kepada Mas Edi, oh mikir, ini mungkin masih banyak utang ya Mas Edi ini. Wis tak kirim 10 juta, subhanallah. Oh, sungguh indah ini, indah. Kenapa? Karena iman. Karena tidak iman, hadirin mulia, lupa semua, hadirin mulia. Ketika makan enak, ketika dapat apa-apa, lupa kepada saudaranya. Ojo onang wong liya, ya, jangankan kepada orang lain. Anak bojone lali kabeh, hadirin mulia. Lupa semua, hadirin mulia. Sahabat tidak, hadirin mulia. Kenapa? Karena imannya. Sehingga apa, hadirin mulia? Kesan sahabat karena iman tadi yang mulia, Allah beri pertolongan, Allah beri izah, Allah beri haibah, Allah beri kemuliaan dalam sahabat, sehingga tidak ada sedikit pun ketakutan dalam hatinya. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesusahan dalam diri sahabat dan mulia. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar, hadirin mulia, ketika ramai-ramai ada orang ribut-ribut, ini ada apa ini? Ma balul haula? Ada apa ini? Satu orang mengatakan al-asadu fitorik, ini ada harimau, ada harimau, sahabat Abdullah bin Umar. Apa yang dilakukan? Nazala min dabatih, kemudian dia turun daripada kendaraannya. Wa masya ilaihi, dan dia berjalan menuju harimau tadi, yang mulia. Satu riwayat dipukul tengkuknya dan dia mengatakan, ma kadzaba alaika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dusta kepadamu Rasulullah SAW. Sami'tu Rasul sallallahu yaqul. Di depan harimau orang banyak takut, malah dalil, hadirin mulia. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha yusallit ala ibna adam ma khafahu. Sesungguhnya Allah akan menguasakan kepada anak Adam manusia apa yang ditakutinya. Lau kana ibna Adam lam yakhaf illallah, kalau seandainya anak Adam manusia tidak takut illallah, kecuali hanya kepada Allah, kecuali kepada Allah, lam yusallit alaihi ghairahu, dia tidak akan dikuasakan kepada yang lainnya. Ini hadirin mulia, hari ini yang terjadi dalam kehidupan umat ini, hadirin mulia, yang ditakuti itulah yang menguasai kehidupan dia, hadirin mulia. Yang ditakuti istrinya hari ini sampai sekarang pun, ketika diajak untuk berjuang 4 bulan 40 hari, kenapa? Istri saya ini masalah ini. Yang takut kepada kantornya jadi masalah, yang takut dengan pasalnya menjadi masalah.
Tidak. Karena seseorang takut dengan apa yang ditakutinya itu. Apa yang terjadi ya mulia? Maka yang ditakuti itu akan menguasai kehidupan dia. Kalau dia takutnya hanya kepada Allah, itulah sahabat yang mulia. Takutnya hanya kepada Allah, lam yusallid alaihi ghairahu, dia tidak akan dikuasakan kepada yang, sehingga bebas kehidupan sahabat, tidak ada ketakutan sama sekali. Apa yang terjadi? Sehingga perintah Allah datang kepada para sahabat, sami'na wa ata'na, idza stumfirtum fangfiru, berangkat sahabat yang mulia. Enggak ada yang ditakuti. Apalagi cuma lapar, apalagi cuma gaji, apalagi cuma keamanan, enggak ada sahabat. Masya Allah. Abarraha quluban, hati sahabat, hati yang baik lembut. Satu peristiwa Abu Darda dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman ini umurnya juga 250, bahkan mengatakan ada yang hampir 300 yang mengatakan, tapi masih kepingin cari istri. Dia ngesir satu orang, tanya sama Abu Darda, "Dak, saya ngesir orang itu, coba tanyakan ya, lamarkan untuk saya." Siap bos. Berangkat ke calon mertuanya. Singkat cerita ngomong sama mertuanya, "Pak, ini sahabat saya Salman menginginkan anak bapak. Bagaimana saya lamarkan untuk beliau?" Ya tak ngomong dulu sama anak saya. Anaknya ngomong, "Ya nggak apa-apa, tapi saya mau yang dia itu sendiri." Siapa itu? Yaitu yang ngomong tadi, yang ngelamarkan. Kalau Salman saya tidak mau. Subhanallah. Bapaknya bilang, "Ya diterima, tapi sama kamu, bukan sama Sayyidina Salman." Masya Allah. Hadirin mulia, lama sudah terjadi pernikahan. Sayyidina Salman nunggu. Subhanallah. Ini lama, mana Abu Darda ini beritanya sampai di mana ini? Subhanallah. Satu hari ketemu, "Hei Abu Darda, gimana kabarnya? Sudah kamu lamarkan saya?" Ketawa. Sebenarnya gimana tuh? Maaf Salman, maaf, saya mohon maaf. Itu sudah saya sampaikan, bahwa keinginan kamu melamar dia itu sudah saya sampaikan, tapi bapaknya dan anaknya itu kepingin saya untuk nikahi dia. Maksudnya gimana? Ya saya nikah sama dia. Astagfirullahaladzim. Wahai Abu Darda, saya minta maaf. Loh, kok saya yang minta maaf? Enggak, saya minta maaf sama kamu. Uang itu jatahmu, kok mau saya ambil, katanya. Coba ini sahabat ini mulia. Kalau kita kira-kira apa? Carok nikah ya? Masya Allah. Kenapa yang abarroha quluban, yang hatinya baik ini, hadirin mulia, lembut. Di zaman itu pula hadirin mulia, jauh setinggal Nabi, tapi itu zamannya zaman sahabat dan para tabi'in hadirin mulia. Masya Allah. Satu orang membeli tanah. Subhanallah, ternyata dalam tanah itu ada sebongkah emas. Masya Allah. Loh, kok ada emas ini? Bongkah emas ini besar, berapa kilo tidak tahu. Maka hadirin mulia, salah sahabat ini hadirin mulia memberikan kepada pemilik tanah, ini punyamu ini, saya kan beli tanah bukan beli emas ini. Loh, tidak, loh saya jual tanah ya seisinya. Enggak, saya enggak. Loh, Masya Allah. Coba hadirin mulia, sahabat, bukan rebutan hak, tapi menolak haknya hadirin mulia. Maka sampailah perkara ini ke qadhi. Qadhinya adalah sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ada apa ini? Ini saya kan beli tanah, ternyata dalam tanahnya ada emas dan saya tidak beli emas. Saya kembalikan, dia marah-marah, tidak mau. Loh iya, saya jual tanah itu seisinya. Rame dia dimulia. Masya Allah. Hakimnya juga sahabat, sayang ini dimulia. Kalau hakimnya orang Sumerep, wallahu alam ini. Hakimnya sahabat dia mulia. Apa yang diputuskan dia mulia? Kalau hakimnya di luar sahabat, Masya Allah, jangan kamu rame-rame gegernya tak ambilnya. Tapi sahabat tidak dia mulia. Kamu punya anak? Punya. Laki perempuan? Perempuan. Ini punya anak? Punya. Laki perempuan? Laki. Sudah nikahkan. Itu emas untuk anakmu berdua. Subhanallah. Ini kenapa dia mulia? Karena iman.
Kenapa? Pandangannya kepada akhirat. Tapi hadirin mulia, ketika lemah iman, ini yang jadi masalah. Ma akhafu ala ummati illa du'fal yakin. Aku tidak khawatir kepada umat ini kecuali keyakinan yang lemah. Inilah sumber masalah kehidupan hari ini. Sumber masalah kehidupan hari ini karena du'ful yakin, lemahnya iman. Yang miskin lemah iman, yang kaya lemah iman, yang pinter lemah iman, yang bodoh lemah iman. Akhirnya semua jadi masalah. Kalau sudah lemah iman, Allah menjauh dari pertolongannya, selamatannya, dia dalam keadaan susah, dalam keadaan hina, perintah Allah tidak wujud dalam kehidupannya. Ini hadirin mulia. Maka disinilah hadirin mulia, singkat kami sampaikan, jamaah-jamaah bergerak. Kalau orang mengatakan jamaah tabligh, ya, karena hanya bisa menyampaikan, hadirin mulia, ini dalam rangka usaha untuk iman, supaya iman tambah sempurna, supaya tambah iman tambah sempurna. Sampai levelnya para sahabat yang diinginkan begitu. Imannya sebagaimana imannya para sahabat, sempurna. Sehingga apa hadirin mulia? Janjinya Allah tadi datang kepada kita sebagaimana janji yang Allah datangkan kepada para sahabat hadirin mulia. Bagaimana hadirin mulia itu wujud hadirin mulia? Dengan bergerak umat kembali, la yuslih hadi akhir ummah, tidak akan bisa kembali, tidak akan bisa baik umat di akhir zaman ini hadirin mulia kalau tidak mencontoh orang-orang awal hadirin mulia. Maka program dakwah, program tabligh ini hadirin mulia tidak ada lain kecuali menambah keyakinan, menambah iman hadirin mulia. Maka kalau jadi orang dakwah, kalau enggak tambah imannya hadirin mulia, kerugian besar, kekecewaan yang tidak akan pernah padam. Tapi kalau tambah hari tambah yakin hadirin mulia, dialah yang sukses walaupun tidak jadi apa-apa. Walaupun dari dulu orangnya jadi orang mahala di masjid saja. Jangankan untuk mimpin di mahala, jangankan mimpin di halaqah, jangankan mimpin di markas, tetapi yakinnya sempurna hadirin mulia, imannya sempurna, sukses ini orang hadirin mulia. Inilah hadirin mulia yang telah diinginkan orang tua kita, yang telah diinginkan oleh Allah, Rasul, menjadikan iman sempurna. Sehingga tuntutannya, ya ayyuhalladzina amanu, aminu, wahai orang beriman, berimanlah kalian. Hadirin mulia, maka bagaimana caranya hadirin mulia? Bergerak umat ini, kembali upaya mujahadah lagi hadirin mulia. Kembali mujahadah lagi hadirin mulia. Meluangkan waktu lagi dan lagi, tidak bosan hadirin mulia. Saya kan sudah, dalam dakwah jangan katakan sudah. Jangan katakan sudah. Wong dunia aja kita sering katakan, Masya Allah kemarin makan, saya sudah makan. Kemarin kan saya sudah punya uang, saya nggak usah sekarang. Nggak ada hadirin mulia. Dunia ini hadirin mulia orang mengatakan belum terus. Masya Allah. Maka tuntutan untuk cari iman juga begitu hadirin mulia. Tidak ada selesainya. Sampai kapan? Haddal maut, sampai mati. Maka di sini hadirin mulia bergerak, khususnya nih orang-orang Sumenep ini. Bergerak semua hadirin mulia. Sebenarnya hadirin mulia, ini masa-masa para dai khususnya sudah tidak di rumah lagi, sudah tidak ketemu anak lagi, tidak ketemu istri lagi, mujahadah. Kenapa hadirin mulia? Karena sebentar lagi, perkiraan kurang sebulan lagi ada ijtima besar di Lampung hadirin mulia. Ini ijtima Indonesia dan seluruh negeri-negeri sekitarnya hadirin mulia. Atau ada orang mengatakan ijtima internasional, monggo. Kenapa hadirin mulia? Karena nanti akan dihadiri 1.500.000 sampai 5 juta orang, dan ini pertemuan baru di Indonesia hadirin mulia. Dan ini kita akan awali, kalau ini sukses hadirin mulia, maka Indonesia sebagai tempat ijtima yang langgeng nanti hadirin mulia. Sebagaimana di Pakistan dulu, sebagaimana di Bangladesh dulu, maka dari Indonesia hadirin mulia akan dibuat ijtima secara permanen hadirin mulia. Hadirin mulia, maka inilah hadirin mulia, hari ini kerisauan kita, usaha kita hadirin mulia untuk menjadikan ijtima ini sukses. Ijtima ini sudah dimulai 8 bulan kemarin setelah diputuskan tanggalnya ijtima, maka sudah dimulai, maka orang-orang telah menyiapkan waktunya untuk ijtima hadirin mulia. Hadirin mulia, hadirnya orang-orang yang tergantung hari ini kita telah buat hadirin mulia.
Kita sudah usaha dan Allah telah lihat usaha kita, bukan hadirnya nanti. Maka untuk itu hadirin mulia, mudah-mudahan khususnya Sumenep ini hadirin mulia, semua berangkat semua nanti insyaallah ya, semua berangkat ke Ijtima, dan hadirin mulia dari Ijtima atau sebelum Ijtima meluangkan waktunya 4 bulan dalam rangka mujahadah. Mudah-mudahan Sumenep akan menjadi Sumenep yang munawaroh hadirin mulia, akan jadi asbab hidayah, akan jadi asbab hidayah. Orang datang ke Sumenep, orang itu ingat Allah, dan dia menjadikan penggerak hadirin mulia di Sumenep ini, sehingga nanti di Sumenep ini akan ada markas hadirin mulia. Sudah lama dirindukan, kapan ini? Di sini tempatnya raja-raja, di sini tempatnya orang alim, tapi masya Allah sampai hari ini masih belum apa ya? Belum maksimal lah. Maka untuk itu hadirin mulia, kita semua berangkat insya Allah nih. Mudah-mudahan Allah SWT terima pengorbanan kita, pertemuan kita ini, dan Allah SWT terima apa yang telah buat amal kita. Allah ridhoi kehidupan kita, mati dalam puncak pengorbanan, husnul khotimah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ya Allah orang-orang yang di sini ya Allah, orang yang terus meneruskan perjuangan baginda Nabi SAW, orang-orang yang terus dalam mujahadah ya Allah, sehingga jadikan asbab hidayah. Jadikan kami orang-orang yang Kau terima setiap langkah kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Kau terima dalam setiap amal-amal kami ya Allah. Ilmu-ilmu kami bermanfaat, rezeki kami yang barokah ya Allah. Jadikan itu semua kepada diri kami. Jadikan anak-anak kami anak yang soleha, anak yang soleh, yang hafidh Al-Quran, yang bisa mengamalkan isinya, yang dia alim, yang bisa mengamalkan ilmunya. Ya Allah, jadikan semua itu datang kepada kami ya Allah, dan jadikan khususnya Sumenep ini orang-orangnya dalam ketaatan ya Allah. Masjid-masjidnya penuh hadirin mulia, orang-orangnya bergerak terus membawa agama, merisaukan agama. Mudah-mudahan Allah jadikan Sumenep ini menjadi Sumenep yang munawarah, sebagaimana Madinah Al-Munawarah yang penuh dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.